di sebuah desa yang tersembunyi di antara hutan lebat dan perbukitan, hiduplah seorang lurah yang dihormati dan disegani oleh penduduk desa, Pak Lurah Suryadi. Kepemimpinannya yang bijaksana dan penuh perhatian telah membuatnya menjadi figur yang dicintai oleh warganya. Namun, beberapa bulan terakhir, kondisi kesehatan Pak Lurah mulai menurun dengan cepat, dan gejala yang dialaminya sangat aneh dan membingungkan. Ketika gejala misterius mulai mendera Pak Lurah, ada beberapa kejadian aneh dan serangan yang dialaminya yang semakin mengkhawatirkan. Setiap malam, ketika semua orang tertidur, Pak Lurah seringkali merasakan ketakutan dan kecemasan yang tak terkendali. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di sekitarnya, dan suara-suara aneh terdengar di kegelapan. Kalaupun ia berusaha tidur, seringkali ia terbangun dengan sensasi ada yang menyentuh tubuhnya atau merasakan sentuhan dingin di sekitarnya. Pada beberapa kesempatan, Pak Lurah merasa ada sesuatu yang menusuk tubuhnya, meskipun tidak ada objek fisik yang terlihat. Ia merasa seperti ada jarum tajam yang menusuk kulitnya, dan setelah itu, luka-luka kecil muncul di tubuhnya. Luka tersebut sangat menyakitkan dan sulit sembuh. Setiap menjelang malam, Pak Lurah selalu mengalami sakit perut secara tiba-tiba. Rasa sakit perut yang dialami Pak Lurah bukanlah rasa sakit biasa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di dalam perutnya dan menggelitik organ-organ di dalamnya. Kadang-kadang, rasa sakit itu semakin intens, hingga membuatnya berguling-guling kesakitan. Gejala aneh lainnya yaitu kulit Pak Lurah seringkali gatal-gatal dan bengkak tanpa sebab yang jelas. Rasa gatal itu menyiksa dan menyebabkan kulitnya menjadi merah dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya. Ia merasa seperti tengah digigit oleh serangga yang tak terlihat. Salah satu gejala yang paling mencemaskan adalah lumpuhnya kaki Pak Lurah. Awalnya, ia hanya merasa kesemutan di kaki, tetapi kemudian kaki kirinya mulai kehilangan kekuatan dan merasa mati rasa. Ia tidak bisa lagi berjalan dengan normal dan harus menggunakan tongkat untuk bergerak. Kejadian-kejadian aneh ini semakin mengkhawatirkan Pak Lurah dan keluarganya. Mereka merasa bahwa gejala ini bukanlah penyakit biasa, dan kecemasan semakin meningkat ketika semua upaya medis gagal memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa masalah ini bisa saja berasal dari gangguan rohaniah atau energi negatif. Setiap hari, kondisi Pak Lurah semakin memburuk, dan gejala aneh yang dialaminya semakin kuat. Rasa sakit, kelemahan, gatal-gatal, dan lumpuhnya kaki membuatnya merasa terperangkap dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Semua orang di desa khawatir dan berusaha mencari solusi untuk membantu Pak Lurah pulih. Itulah beberapa kejadian aneh dan serangan terhadap tubuh Pak Lurah yang semakin memperumit kondisi kesehatannya. Semua hal ini membuat Pak Lurah semakin putus asa dan mencari berbagai cara untuk menemukan penyebab dari penderitaannya yang tak terjelaskan tersebut. Menghadapi kondisi yang semakin memburuk, Pak Lurah menjadi putus asa dan bingung. Ia mencari bantuan di berbagai rumah sakit, mengunjungi dokter dan ahli medis, tetapi tak ada yang dapat memberikan diagnosis pasti. Para dokter hanya memberikan tebakan dan mengira bahwa ini mungkin merupakan gangguan saraf atau mungkin efek dari stres berat.
Namun, salah seorang tetua di desa, Mbah Sarjono, menyarankan untuk mencari pertolongan melalui pengobatan dengan metode ruqyah, yaitu pengobatan dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Menurutnya, gejala yang dialami oleh Pak Lurah bisa jadi disebabkan oleh gangguan jin atau energi negatif yang hanya bisa diatasi melalui ruqyah. Walaupun awalnya merasa ragu, Pak Lurah dan keluarganya akhirnya setuju untuk mencoba ruqyah. Mereka mencari seorang ahli ruqyah yang terpercaya dan membantu melaksanakan sesi ruqyah di kediaman Pak Lurah. Pak Lurah ditemani oleh keluarganya dan beberapa warga desa yang ingin memberikan dukungan. Ahli ruqyah yang berpengetahuan luas mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh keyakinan dan khusyuk. Sesi ruqyah berlangsung dengan hikmat, dan suasana pun semakin tenang dan penuh berkah. Tiba-tiba, Pak Lurah merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Sensasi aneh itu semakin kuat, dan dia merasakan tekanan yang mendalam. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang dan berdoa dalam hati. Ahli ruqyah pun melanjutkan ruqyah dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Saat itu juga, terdengar suara aneh dan serak yang keluar dari mulut Pak Lurah. Suara itu seperti suara makhluk yang tak terlihat, dan wajah Pak Lurah tampak terdistorsi oleh pengaruh yang kuat. Ahli ruqyah tak goyah dan terus berkonsentrasi pada ruqyah yang dilakukan. Setelah sesi ruqyah berlangsung cukup lama, Pak Lurah tiba-tiba merasa lega. Tetekan dan sensasi aneh di dalam tubuhnya perlahan menghilang, dan ia merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari dirinya. Ia kembali merasakan kekuatan di kakinya, dan rasa sakit serta gatal-gatal yang menyiksa mereda. Setelah sesi ruqyah selesai, Pak Lurah merasa sangat lelah, tetapi juga merasa tenang dan damai dalam hati. Ahli ruqyah memberikan beberapa petunjuk kepada Pak Lurah dan keluarganya tentang cara menjaga diri dari energi negatif dan gangguan jin di masa mendatang. Setelah itu, Pak Lurah melanjutkan dengan menjalani perawatan ruqyah secara berkala untuk memastikan bahwa semua energi negatif telah dihilangkan dan dirinya semakin pulih. Berkat upaya yang konsisten dan penuh keyakinan dalam ruqyah sesuai syariat, kondisi kesehatan Pak Lurah mulai membaik dengan pesat. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi seluruh warga desa tentang pentingnya mengobati penyakit dengan cara yang sesuai dengan syariat, serta pentingnya menjaga spiritualitas dan keimanan dalam menghadapi cobaan hidup. Keberhasilan ruqyah sebagai pengobatan menyadarkan mereka akan pentingnya memahami dan menghormati hukum-hukum alam yang tidak tampak, serta bagaimana menjaga diri dari gangguan rohania.